Testing. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2211083017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu berjudul Penerapan Service Oriented Architecture atau biasa disebut dengan arsitektur berbasis layanan pada aplikasi Canva. Kenapa sih saya mengambil aplikasi Canva? Yang pertama itu dilatar belakangi oleh peningkatan pesat dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Canva tersebut terdiri dari dua, yaitu web dan mobile. Jadi bersifat universal, bisa di web, bisa di mobile. Nah, ini saling sinkron lah istilahnya dalam satu server yang sama. Meskipun kita menggunakannya di web, di mobile, itu tetap tersinkron secara otomatis. Lalu Canva sebagai platform desain grafis populer yang digunakan secara luas. Nah, kebetulan Canva ini sangat populer. Mungkin bisa dibilang orang yang sebelumnya menggunakan Adobe Photoshop salah satunya beralih ke Canva karena emang simpel dan fiturnya itu bisa terbilang lengkap lah. Lalu arsitekturnya yang modular dan skalabel. Dari namanya aja sudah jelas modular dan skalabel, berarti bersifat besar dan bersifat universal, mendukung fitur dan performa aplikasi. Jadi performa ini udah lebih efisien, lebih canggih, bahkan digunakan oleh ratusan juta pengguna. Bagaimana si pengguna secara bersamaan mengakses aplikasi tersebut, tetapi servernya tetap baik, optimal. Lalu SOA dipilih sebagai solusi untuk mengatasi tantangan skalabilitas dan penggunaan fitur. Nah, ini saya suka nih. Soalnya penggunaan fiturnya itu seperti penyimpanan, upload foto dan media. Nah, ketika kita ngupload foto ke server Canva, dia akan tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu membebani penyimpanan kita di device kita dan sebagainya. Oke, baik. Masuk pada topik pertama, yaitu penerapan SOA pada Canva. Nah, secara garis besar, SOA memungkinkan layanan-layanan di Canva beroperasi secara mandiri. Nah, layanan yang dimaksud itu seperti pengelolaan media, gambar, video yang tadi saya bilang. Lalu pada layanan pembuatan desain, layanan penyimpanan, dan sinkronisasi itu memiliki layanan yang berbeda. Layanan-layanan tersebut bekerja secara mandiri. Jadi, misalkan salah satu down, jadi yang lainnya tidak bermasalah. Kita masih tetap bisa menggunakan penyimpanan, menggunakan desain, dan sebagainya. Lalu komunikasi antar layanan dilakukan melalui API dan protokol khusus. Baik, lanjut ke manfaat SOA bagi Canva. Yang pertama itu skalabilitas. Dari namanya skalabilitas, yaitu skala yang besar. Jadi setiap layanan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk menangani peningkatan pengguna. Untuk sekarang pengguna Canva setahu saya bahkan sampai 100 juta lebih kalau nggak salah. Nah, dari 100 juta pengguna mungkin ada beberapa ratus ribu yang mengakses secara bersamaan. Jadi untuk layanan Canva tersebut harus bersifat skala besar. Bagaimana si Canva tersebut bisa menangani masalah penggunaan dari ratusan ribu pengguna tersebut tetapi servernya tetap optimal. Yang kedua itu modularitas. Layanan dapat diperbarui atau dikembangkan secara terpisah tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Nah, ini contohnya kayak pengelolaan media, terus penyimpanan. Nah, dari dua layanan ini apabila satu down, jadi tidak mengganggu ke layanan yang lain karena dia bersifat terpisah. Lalu fleksibilitas pengembangan. Tim pengembang dapat bekerja secara paralel pada aplikasi berbeda untuk mempercepat proses inovasi. Nah, bagian ini si pengembang tidak harus bekerja sama gitu dalam layanan yang sama. Jadi dia bisa membuat fitur-fitur berbeda pada layanan yang berbeda. Nah, misalnya nih, salah satu fitur pengelolaan media dan penyimpanan yang tadi, dia dapat bekerja secara bersamaan, tetapi layanannya berbeda. Jadi itu kayak lebih cepat gitu prosesnya untuk inovasi peningkatan layanannya. Lalu yang terakhir peningkatan ketersediaan layanan. Jika salah satu layanan gagal, sistem tidak mengalami gangguan total. Nah, yang saya bilang tadi, jika salah satu layanan gagal misalnya pada bagian upload foto dan sebagainya, kita masih tetap bisa menggunakan layanan lainnya seperti layanan desain, layanan pengelolaan media dan sebagainya. Lanjut ke tantangan penerapan SOA di Canva. Yang pertama itu ada kompleksitas integrasi antar layanan.
Ini sudah pasti di setiap aplikasi pasti ada tantangan terkait dengan kompleksitas. Banyaknya layanan mandiri menyebabkan kesulitan dalam integrasi. Seperti contohnya kan di Canva ini bisa web, bisa mobile. Jadi karena banyaknya layanan mandiri, jadi untuk timnya itu dibagi banyak gitu, kompleks. Untuk menyatukan interoperabilitas antara layanan berbeda itu sangat kompleks sekali dan kode-kodenya tuh tiap layanan berbeda. Lalu keamanan layanan. Tiap layanan harus diisolasi dengan aman, terutama dalam autentikasi antar layanan. Nah, untuk ini tantangannya mungkin terhadap keamanan ya. Mungkin bagaimana si Canva tersebut bisa membuat tiap layanan itu secure gitu. Aman dari serangan, aman dari autentikasi yang dibilang tadi, seperti autentikasi yang tidak wajar gitu. Misalnya bisa aja nih orang orang lain masuk bebas mengakses padahal dia tidak punya autentikasi. Lalu ada monitoring dan debugging. Memantau layanan terdistribusi lebih sulit jadi dibandingkan arsitektur monolitik. Karena ini arsitekturnya berbeda dari monolitik, arsitekturnya itu universal, bisa bisa mobile. Jadi kayak sistemnya kompleks, jadi untuk monitoringnya itu lebih sulit. Lalu manajemen orkestrasi, mengelola konfigurasi dan alur kerja antar layanan, membuat alat khusus seperti Kubernetes. Ini mungkin masalah untuk sinkronisasi. Lanjut ke topik siklus tata kelola SOA di Canva. Yang pertama itu perencanaan layanan. Identifikasi layanan yang diperlukan dengan perencanaan API dan integrasi yang baik. Nah, ini sejauh ini Canva perencanaan layanannya itu menurut saya udah baik. Tiap-tiap layanan itu bekerja dengan optimal. Misalkan kita habis desain di web atau di mobile, dia akan tersinkronisasi secara otomatis. Jadi saya salut terhadap Canva. Lalu pengembangan dan deployment. Setiap layanan dikembangkan, diuji, dan di-deploy secara mandiri. Ini karena setiap layanannya berbeda, jadi di deploy-nya itu secara berbeda juga. Lalu monitoring dan pemeliharaan. Sistem monitoring real time untuk memantau performa layanan dan mendeteksi kesalahan. Ini karena Canva udah bersifat populer, dipakai dari ratusan juta orang. Mungkin untuk monitoringnya saya bilang agak gimana ya? Agak lebih sulit lah. Lalu pengembangan berkelanjutan. Layanan terus ditingkatkan dan diperbarui berdasarkan kebutuhan pengguna. Ini mungkin mengambil ulasan dari pengguna terkait penggunaan Canva. Bagaimana sih ulasan atau umpan balik yang diberikan oleh si pengguna terhadap developernya. Mungkin berisi kata-kata masukan, adakah bug, dan sebagainya. Jadi si developer bisa meningkatkan aplikasinya. Oke baik, mungkin kesimpulan dari yang saya jelaskan di atas, penerapan SOA di Canva mendukung modularitas yang saya bilang tadi dan fleksibilitas bisa di mana aja, di mobile, di web. Nah, setiap layanan itu terdiri mandiri tetapi tidak mengganggu layanan-layanan yang lain. Itu saya suka. Lalu skalabilitas aplikasi, itu kebesaran skalanya, skala yang besar bisa diakses dimanapun, sebanyak apapun penggunanya, tapi aplikasi tetap optimal. Lalu tantangan dalam integrasi, keamanan, dan monitoring memerlukan solusi teknologi yang tepat. Untuk saat ini mungkin tantangannya bisa teratasi oleh Canva. Soalnya saya melihat untuk masa-masa sekarang sih masih aman-aman aja terkait dengan integrasi, keamanan, dan monitoring. Tapi saya nggak tahu juga kan gimana di belakang layarnya. Terus, SOA menjadi arsitektur yang efektif untuk aplikasi dengan skala besar dan fitur yang beragam seperti Canva. Memang, SOA menjadi arsitektur yang paling efektif untuk aplikasi ini. Soalnya dia berada pada dalam satu server, tapi aplikasi-aplikasinya berbeda. Seperti aplikasi di mobile, aplikasi di web, itu berbeda. Interoperabilitas, layanannya berbeda. Oke baik, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.